Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ba'atsa ilaina rasulan hadiyan ila dinihil qawim wa jahada haqqa jihadihi ibtigha mardatir rabbir rahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah syahadatan tunji qailaha min naril jahim. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasulul ladzi hadana ila tariqil mustaqim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wa zumratul muwahhidin rahimakumullah. Usikum wa iyaya bitaqallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzir nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa pada kesempatan Jumat kali ini Allah Subhanahu wa taala masih senantiasa mencurahkan nikmat yang banyak kepada kita, sehingga dengan kesemua itu kita dapat bersama-sama untuk melangkahkan kaki kita ke tempat yang mulia ini guna untuk menunaikan kewajiban kita, yaitu salat Jumat berjamaah. Besar harapan semoga seluruh amal ibadah kita diterima sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam marilah kita tujukan kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umatnya minaz zulumati ilan nur. Marilah kita selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita tingkatkan ketakwaan itu dengan sentiasa mentaati semua perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangan-larangannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sebentar lagi kita mengenang kembali pengorbanan yang sangat berat dan luar biasa dari tiga anak manusia, yaitu Nabiullah Ibrahim, Siti Hajar, dan Nabiullah Ismail. Sebagai orang tua, Nabiullah Ibrahim dan Siti Hajar mengikhlaskan putra kesayangan mereka untuk dikorbankan demi ketaatan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Terlebih bagi Nabi Ibrahim sebagai manusia biasa, tentunya beliau merasa berat hati untuk mengorbankan putra kesayangan yang kehadirannya telah beliau tunggu-tunggu selama berpuluh-puluh tahun itu. Tapi demi menjalankan perintah Allah, beliau pun mengikhlaskannya. Di sisi lain, sebagai putra Nabi Ismail ternyata juga dengan ikhlas hati menerima perintah berat itu sebagai wujud ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala dan bukti keberbaktiannya kepada kedua orang tuanya. Sungguh kisah agung keluarga mulia ini telah diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah As-Saffat ayat 100 sampai 110 yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Rabbi habli minas sholihin wa basyarnahu bi ghulamin halim. Falamma balagha mausaya qala ya bunayya inni ara fil manam anni azbahuka fanzur madza tara. Qala ya abati fa'al ma tu'maru satajiduni insyaallahu minas sabirin. Falamma aslama wa tallahu lil jabin wa nadainahu ayya Ibrahim qad saddaqta ru'ya inna kadzalika nahzil muhsinin. Inna hadza lahu bala'ul mubin wa fadainahu bi zibhin azim wa tarakna alaihi fil akhirin salamun ala Ibrahim kadzalika nahzil muhsinin. Yang artinya, ya Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang termasuk orang-orang yang soleh, maka kami beri dia kabar gembira dengan anak yang amat sabar. Maka tak kala anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersama-sama Ibrahim, Ibrahim berkata, hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu, maka pikirkanlah apa pendapatmu. Ia menjawab, hai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu, insya Allah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Tak kala keduanya telah berserah diri dan Ibrahim membaringkan anaknya di atas pelipisnya, nyatalah kesabaran keduanya, dan kami
panggillah dia, hai Ibrahim, sesungguhnya kamu telah membenarkan mimpi itu. Sesungguhnya demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya kamu telah membenarkan mimpi itu. Sesungguhnya demikianlah kami memberi balasan kepada orang yang berbuat baik. Dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Kami abadikan untuk Ibrahim itu pujian yang baik di kalangan orang-orang yang datang. Kemudian kesejahteraan dilimpahkan atas Ibrahim. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Begitulah pengorbanan dan ketaatan Nabi Ibrahim yang luar biasa itu diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk umat manusia sepanjang masa. Bahkan kita umat Islam pun kemudian juga disyariatkan berkurban oleh Allah Subhanahu wa taala. Bedanya kalau Nabi Ibrahim dulu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengorbankan putranya, tapi kita umat Islam hanya diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengorbankan sebagian dari rezeki dan keluasan yang kita miliki dalam bentuk hewan-hewan kurban. Maka alangkah sangat keterlaluan jika ada di antara kita umat Islam yang mempunyai kemampuan dan keluasan rezeki, tetapi ia tidak mau berkurban. Sementara Nabi Ibrahim dulu, beliau rela mengorbankan putranya demi memenuhi perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Rasulullah SAW mengecam keras orang-orang yang mempunyai kemampuan untuk berkurban namun mereka tidak mau berkurban. Beliau menegaskan dalam sabdanya, man kana lahu sa'atun falam yudahi falyamut insya'a yahudiyan wa insya'a nasraniyan. Wa fi riwayatin man kana lahu sa'atun falam yudahi fala yaqrabanna musallana. Yang artinya barang siapa yang mempunyai keluasan rezeki atau kemampuan namun ia tidak mau berkorban, maka silahkan saja ia memilih mati dalam keadaan Yahudi atau Nasrani. Dalam riwayat yang lain, barang siapa yang mempunyai keluasan rezeki atau kemampuan namun ia tidak mau berkorban, maka janganlah ia dekat-dekat dengan tempat sholat kami. Beliau juga bersabda, ala innal udhiyata minal a'malil munjiyah tunji sahibaha min syarrid dunya wal akhirah. Yang artinya, tahuilah bahwa korban-korban itu termasuk amal-amal penyelamat yang menyelamatkan pelakunya dari keburukan dunia dan akhirat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam melaksanakan ibadah kurban ada satu hal mendasar dan sangat penting yang mesti kita perhatikan, yaitu hendaklah kita meluruskan niat kita dalam berkurban. Jangan biarkan sifat riya, sum'ah dan sikap pamer yang menghinggapi hati kita. Jangan sampai kita berkorban hanya karena ingin disebut sebagai orang yang dermawan, orang yang alim, orang yang banyak duit, orang yang royal, ataupun demi sebutan-sebutan lainnya. Karena jika itu yang kita niatkan, maka akan sia-sialah ibadah kurban yang kita lakukan. Karena pahala kurban kita pasti tidak akan pernah sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Hajj ayat 37 berbunyi, la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walaki yanaluhu taqwa minkum kadzalika sakharaha lakum litukabbirullaha ala ma hadakum wa basyiril muhsinin. Yang artinya daging-daging unta atau hewan kurban dan darahnya itu sekali-kali tidak dapat mencapai kerajaan Allah, tetapi ketakwaan dari kamulah yang dapat mencapainya. Demikianlah Allah telah menundukkannya untuk kamu supaya kamu mengagungkan Allah terhadap hidayahnya kepada kamu dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Demikianlah Allah Subhanahu wa taala berkenan membalas pengorbanan Ibrahim yang telah berserah diri memenuhi perintah Allah Subhanahu wa taala. Semoga peristiwa yang bersejarah itu dapat kita jadikan sebagai pelajaran untuk berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan berkorban menuju ke jalan yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita rezeki yang banyak, halal dan berkah, dan dilancarkan segala urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, yaitu sunnah berkurban. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli lirabbika wanhar
inna syani'aka huwal abtar. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-samiul alim wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah irghaman liman jada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidina wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiqi wal basar. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali wa sahbihi masabil gharar. Ibadallah ittaqullaha ta'ala min samil lahwi wa fudulil khabar wa antahu amma nahakum anhu wa zajar. Wa'lamu anna Allah ta'ala amarakum bi amrin bada fihi binafsi wa sanna bi malaikatil musabbihati bikusi wa salasa bikum ayyuhal mu'minuna min bariyati jinni wa insi wa qala ta'ala mukhbiran alima inna allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallima taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi zawil qaim wardalu man arbaatil khulafir rasyidin Abi Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali wa ala baqiyati sahabati wat tabi'in wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ansur man nasaraddin wa khzal man khazal muslimin waj'alillahumma baldatana hadhi aminatan mutmainnah wa sairabul daril muslimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah innallaha ya'muru bil adli wa ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wa baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullaha yazkurkum washkuruhu 'ala ni'matikum wala zikrullahi akbar. Aqimus shalah.